Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Di video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Bahwa pendidikan menciptakan ruang belajar bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan seolah-olah hanya transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi jauh lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitifnya saja. Contohnya ketika mereka sudah mampu mengerjakan soal, penugasan atau asesmen yang saya berikan dan mencapai nilai di atas KKM yang sudah saya tentukan, maka saya menganggapnya mereka sudah berhasil dalam proses pembelajaran saya. Selain itu, saya juga sering beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran saya hanya berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher-centered learning, yang kadang membuat saya lelah sendiri karena saya belum menggunakan metode mengajar yang bervariatif dan menggunakan metode student-centered learning. Sebelumnya saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang telah saya ajarkan atau tidak. Karena kebanyakan materi, saya harus meminta murid untuk fokus menghafalkan materi saja atau bagaimana materi itu bisa dipahami seutuhnya. Sehingga saya pun merasa sering gagal karena ada beberapa murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi atau asesmen. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus bisa ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati supaya terwujud pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berpusat pada murid. Di sisi lain, saya juga harus mempelajari berbagai karakteristik murid yang bervariasi karena setiap anak itu istimewa. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan atau kekurangannya masing-masing. Saya harus bisa menghargai karakteristik murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Beberapa hal yang saya terapkan di kelas saya adalah merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna dengan metode student-centered learning. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mampu berpikir kritis,
kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan konsep memerdekakan anak. Sehingga pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan positif kepada murid. Guru akan menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kemudian saya juga harus mengenal berbagai karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Semoga video ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi ibu dan bapak pejuang pendidikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.